Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Gunawan. Saya perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Penerapan Tata Kelola TI dalam Organisasi Publik Studi Kasus Kotamadya, Swedia. Penerapan Tata Kelola TI di Publik Organisasi. Abstrak. Teknologi TI adalah bagian dari strategi bisnis dan memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi swasta, tetapi juga menaruhkan banyak hal kepada organisasi publik. Faktanya, organisasi publik bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan TI untuk mencapai strategi organisasi mereka dan meningkatkan layanan mereka. Selain itu, untuk mendapatkan pengembalian investasi TI yang lebih baik, organisasi perlu memiliki penerapan tata kelola TI yang efektif. Kotamadya tidak seperti organisasi swasta, memiliki keanekaragaman yang besar, termasuk perawatan, kesehatan, sekolah, hukum, dan peraturan. Tata kelola TI organisasi publik Kota Swedia, struktur, proses, mekanisme, relasional, matrik, pengaturan tata kelola. Baiklah, tabel dari presentasi kami akan saya tampilkan di sebelah kanan saya. Selanjutnya, 1. Perkenalan. Pada bab ini akan disajikan latar belakang subjek kajian penelitian serta masalah penelitian, tujuan, karakteristik pengetahuan, dan ruang lingkup penelitian ini. Latar belakang. Teknologi informasi TI telah hadir di mana-mana dalam lingkungan bisnis, swasta, dan publik yang terus berubah. Meskipun pendelegasian keputusan TI dimungkinkan di masa lalu, saat ini ketergantungan TI tidak dapat dihindari dan secara alami ada di mana-mana di sebagian besar sektor dan industri. Tata kelola teknologi informasi adalah konsep yang diturunkan dari pemerintahan yang muncul di awal tahun 90-an. Disebutkan oleh Hans Venkatram dalam strategi alignment model mereka, di mana penulis menyatakan pentingnya dan kebutuhan untuk integrasi strategis antara strategis bisnis dan strategis TI. Selain itu, organisasi dapat memperoleh keuntungan dari pengambilan aset yang lebih tinggi, kinerja bisnis, dan lebih siap untuk menghadapi ancaman kompetitif dari investasi kerangka kerja. Organisasi publik menghadapi berbagai batasan oleh prioritas pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola TI yang efektif sangat penting bagi organisasi publik dan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola TI diterapkan di Kota Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengedepankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik dan khususnya Kota Swedia. Karakterisasi pengetahuan. Dalam tesis ini akan dilakukan karakterisasi pengetahuan untuk memahami dan mendefinisikan tata kelola TI dan penerapan tata kelola TI yang efektif. Pengetahuan kategoris. Tesis ini akan mengembangkan pengetahuan kategoris untuk menggambarkan istilah dan konsep kompleks penerapan tata kelola TI di organisasi publik. Memahami pengetahuan akan memberikan pemahaman tentang masalah kompleks, yaitu tata kelola TI, penerapan tata kelola TI, dan tata kelola TI di organisasi publik, agar memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan memahami bidang subjek. Ruang lingkup studi ini untuk menyelidiki bagaimana tata kelola diterapkan di kota-kota Swedia. Metodologi penelitian. Bab ini memberikan pemahaman tentang penelitian yang digunakan untuk tesis ini. Di bab ini juga akan memberikan motivasi untuk pemilihan metode penelitian. Strategi penelitian. Tesis ini termasuk dalam bidang penelitian ilmu sosial karena mempelajari tata kelola TI organisasi publik yang merupakan fenomena sosial. Selanjutnya, bagian ini akan memaparkan pilihan metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Studi kasus. Pilihan strategi penelitian untuk tesis ini adalah studi kasus. Studi kasus dapat didefinisikan sebagai fokus pada satu contoh ruang lingkup yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, instans ini dipelajari secara mendalam dan dapat menggunakan metode pembuatan data dalam jumlah yang besar. Fokus pada kedalamannya, bukan luasnya. Mencoba memahami sebanyak mungkin tentang satu contoh. Pengaturan alami contoh dianalisis dalam
pengaturan alami dan bukan di bawah yang lain kondisi, seperti laboratorium. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Metode pengumpulan data untuk utama yang akan digunakan dalam makalah ini adalah wawancara. Wawancara adalah jenis percakapan yang berbeda antara orang. Artinya, diskusi tersebut direncanakan dan tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, dokumen Matrix of Will and Ross tahun 2004, di mana penulisan memberikan panduan rinci tentang implementasi mekanisme tata kelola. Matrik pengaturan tata kelola Well and Ross 2004 halaman 10 memberikan matrik pengaturan tata kelola yang terlihat pada tabel 1 yang bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan kunci tentang kelola TI, keputusan apa yang seharusnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Maria. Kepada Saudari Maria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Miranda dari kelompok 6 akan meneruskan presentasi dari Syarial Gunawan. Saya akan melanjutkan presentasinya yang dibuat dan siapa yang harus membuat keputusan. Selanjutnya Will dan Ross mempresentasikan 5 jenis keputusan TI utama, 1 prinsip TI.
Pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis. 2. Arsitektur TI mendefinisikan standarisasi dan integrasi teknis. 3. Infrastruktur TI menentukan layanan TI bersama dan memungkinkan yang memberikan dasar TI bagi kemampuan TI organisasi. 4. Kebutuhan aplikasi bisnis menentukan kebutuhan bisnis untuk aplikasi TI yang dibeli atau dikembangkan secara internal. 5. Investasi dan prioritas TI keputusan tentang beberapa banyak dan di mana harus berinvestasi dalam TI. Terdapat tabel 1 di sini, matriks pengaturan. Studi kasus Kotamadya Södertälje. Kotamadya Södertälje adalah kota madya Swedia yang terletak di Kabupaten Stockholm yang memiliki populasi sekitar 91 orang. Kota madya memiliki keragaman yang besar dan ini adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Penduduk Södertälje berasal dari 40 negara berbeda dan berbicara dalam 80 bahasa berbeda. Södertälje dapat dicapai dari Stockholm dalam waktu sekitar 1 jam. Visi dan strategi TI. Visi TI Kota Södertälje terdiri dari apa yang dapat dicapai pemerintah kota dengan bantuan TI. Södertälje harus menjadi tempat pertemuan yang aman dan unik dengan lingkungan hidup yang sempurna. Kemungkinan pengembangan yang berarti bagi kaum muda dan bisnis kota yang inovatif. Tujuan strategis TI bergantung pada strategis kota, dan ahli strategi TI menyatakan bahwa tujuan strategis pada perspektif TI adalah untuk memenuhi kebutuhan warga dari perspektif yang dimiliki dari luar kota, dan itu adalah adaptasi yang telah berlangsung dan pemerintah kota telah melakukannya dengan baik dan menerapkan rutinitas dan prosesnya sendiri dalam organisasi. Selanjutnya, struktur. Keseluruhan struktur organisasi Kotamadya Södertälje disajikan dalam subbab ini. Struktur organisasi yang sangat penting untuk memahami tata kelola TI. Selain itu, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat jelas dan baik tentang struktur kompleks yang dimiliki kota Södertälje untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi penerapan tata kelola TI. Selanjutnya dalam hierarki. Melanjutkan dalam hierarki adalah departemen atau kantor. Departemen administrasi adalah departemen tempat semua proses administrasi dikelola. Departemen ini mengelola administrasi ekonomi, kepegawaian, dan unit IT. Kepala departemen ini disebut Kepala Departemen Administrasi dan Investigasi. Unit TI adalah bagian dari Departemen Administrasi dan bertanggung jawab atas administrasi, teknis, manajemen, dan dukungan untuk seluruh organisasi. Rancangan. Menurut Kepala TI, struktur organisasi Kota Södertälje adalah organisasi TI sebagian tersentralisasi dan bagaimana lagi terdesentralisasi. Infrastruktur terpusat, IT sekolah terdesentralisasi, sistem bisnis desentralisasi. Terdapat tabel 2 struktur ITG di Kotamadya Södertälje menggunakan kerangka kerja ITG Van Grebbergen dan De Haes. Komite pengarah TI ini adalah Dekrorat Kota yang terdiri dari Direktur Departemen, Ahli Strategi TI, dan Direktur Kota. Semua informasi yang diterima dari narasumber dan dokumen yang diterima. Di sini ada tabel 3 ITG di Kotamadya Södertälje menggunakan kerangka kerja ITG Van Grebbergen dan De Haes. Proses. Saya akan menjelaskan 1. SLA. Perjanjian tingkat layanan digunakan untuk mengontrol pasokan dan pengiriman layanan. Saya akan melanjutkan
Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah baca atau salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Noval untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Sani ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Maria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Maria tentang mekanisme relasional. Mekanisme relasional belum banyak didiskusikan selama narasumber dan belum muncul di dokumen yang diterima. Pemerintah kota belum memberikan mekanisme relasional banyak fokus dan ini diamati pada tabel 4. Di sini saya akan menampilkan pada tabel 4. Ini adalah tanda yang jelas bahwa pemerintah kota Södertälje harus melakukan lebih mementingkan hubungannya melalui pelatihan silang, penghargaan kemitraan dan metode lainnya untuk mencapai tata kelola TI yang lebih efektif. Praktek ITG ini penting untuk tata kelola TI yang efektif dan kurangnya mekanisme relasional yang kuat. Telah terjadi diamati dengan jelas di kota madya Södertälje. Ahli strategi TIK menyatakan bahwa kami belum berhasil dengan implementasi sepenuhnya, tetapi kami berada di jalan yang benar. Saya pikir kita memiliki beberapa keberhasilan dalam 2 proyek, 1 sistem dan platform guru. Dan kami bekerja dengan penyedia eksternal, Tieto, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matriks pengaturan tata kelola. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dari dokumen-dokumen tersebut, matriks pengaturan tata kelola dari Wells dan Ross 2004 telah diterapkan ke Södertälje, Kota Madya. Tabel 5 mengilustrasikan kekuatan pengambilan keputusan dan memasukkan untuk masing-masing TI keputusan. Selanjutnya, tabel 6 menunjukkan dan menjelaskan singkatan-singkatan yang ditingkatkan pada tabel 5. Di sini saya akan menampilkan tabel 5 dan tabel 6 pada layar. Pada tabel 5, kita dapat mengamati siapa yang memiliki otoritas pengambilan keputusan TI dan siapa yang memiliki masukan keputusan ke Kota Madya Södertälje. Pertama, seorang dapat mengamati bahwa otoritas keputusan lebih prinsip-prinsip TI dilakukan oleh Dewan Eksekutif, yang hanya terdiri dari orang-orang terpilih politis dan tanpa perwakilan TI atau perwakilan bisnis. Kedua, TI infrastruktur dan otoritas keputusan arsitektur TI berada di tangan unit TI. Ketiga, aplikasi bisnis memiliki masukan untuk pengambilan keputusan dari anggaran yang dialokasikan dan persyaratan yang ditentukan untuk sistem. Selanjutnya, kewenangan pengambilan keputusan adalah gabungan antara unit TI dan direktorat kota. Terakhir, prioritas dan keputusan investasi mendapatkan masukan dari SLA untuk penyedia dan penyampaian layanan perjanjian LOU yang menerapkan hukum yang mengontrol proses pengadaan dan dialokasikan anggaran. Selain itu, kewenangan pengambilan keputusan juga digabungkan antara unit IT dan direktorat. Selama wawancara efektivitas tata kelola TI telah dibahas dan ketiga narasumber telah menyatakan hal yang berbeda tentang beberapa lama mereka telah menggunakan TI tata kelola. Namun, mereka semua sepakat bahwa tata kelola TI belum diterapkan sama sekali. Ahli strategi TIK menyatakan bahwa kami belum berhasil dengan implementasinya sepenuhnya, tetapi kami berada di jalan yang benar. Saya pikir kami telah sukses dalam 2 proyek, 1 sistem dan platform pengajar. Dan kami bekerja dengan penyedia eksternal, Tieto, dan seterusnya. Selanjutnya, Menteri TI menambahkan topik tersebut dengan mengatakan, saya akan mengatakan bahwa kita sudah berhasil 3/4 dalam penerapan tata kelola TI yang baik-baik saja. Bahkan, jika sekolah sektor ini telah berhasil tetapi masih banyak yang harus dilakukan, saya akan menilai itu 3/5. Sektor sekolah perlu lebih baik dan kesejahteraan harus dimulai. Kami memiliki sistem administrasi yang berfungsi bagus
tapi sekolah dan kesejahteraan perlu ditingkatkan TI sektor kesejahteraan yang baru dan menerapkan TI sektor sekolah secara penuh. Selanjutnya adalah evaluasi penerapan tata kelola TI di Södertälje Municipality. Matriks pengaturan tata kelola. Melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Madya Swedia, Södertälje, keputusan TI otoritas di Kota Madya Södertälje dibagi dengan cara berikut. Prinsip TI, Dewan Eksekutif, Arsitektur TI, Unit TI, Infrastruktur. Kepala TI dari Unit TI di Kota Madya Södertälje bukanlah seorang bagian dari Direktorat Kota atau Badan Pelaksana. Namun, ahli strategi TI adalah Direktorat Kota. Tetapi dia bukan memiliki unit TI. Ahli strategi TI mendukung TI keputusan. Tapi dia bukan bagian dari organisasi TI dan implementasi TI yang mana membuat tidak pasti apakah dia adalah orang yang paling cocok untuk mewakili organisasi TI. Karena itu, Kota Södertälje harus memiliki kepala TI yang merupakan bagian dari implementasi TI Dewan atau Direktorat Kota sehingga keputusan TI didukung oleh TI organisasi. Kedua, praktek ITG. Studi kasus yang dilakukan di Kota Madya Swedia atau Södertälje juga mengungkapkan mengikuti praktek tata kelola TI. Komite Pengarah TI, peran dan tanggung jawab, SLA, ekonomi informasi dan manajemen portofolio, ITIL, partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Di kotak kiri, gambar 4 adalah struktur yang diidentifikasikan oleh orang yang diwawancarai dan dokumennya diterima sebagai adanya di Kota Madya Södertälje. Selanjutnya, kotak kanan pada gambar 4 adalah proses yang diidentifikasikan oleh orang yang diwawancarai dan di dokumen yang diterima sebagai adanya di Södertälje, Kota Madya. Akhirnya, kotak bawah pada gambar 4 menunjukkan mekanisme relasional yang diidentifikasi oleh orang yang diwawancarai dan dokumen yang diterima sebagai adanya di Kota Madya Södertälje. Selanjutnya adalah struktur. Struktur organisasi TI di Kota Madya Södertälje sangat rumit dengan unit TI yang memiliki peran administrasi, pengelola dan dukungan TI, dan tidak ada peran pengembangan TI. Semua pengembangan TI di Kota Södertälje telah dialihkan ke penyedia layanan. Namun, unit TI memiliki beberapa otoritas pengambilan keputusan TI atas infrastruktur TI dan arsitektur TI. Masalah untuk kota ini adalah bahwa jika ada keputusan untuk perubahan TI, karena persyaratan bisnis telah berubah, maka kota tersebut terkunci di tangan penyedia layanan yang merupakan masalah besar. Ericsson dan Goldkuhl 2013 mengidentifikasi masalah ini juga. Karena lisensi kepemilikan yang digunakan oleh penyedia layanan TI merupakan penghalang untuk pengembangan. Selain itu, masalah dapat muncul meskipun ada kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak. Karena ini adalah masalah fleksibilitas dan kontrol atas sistem Kota Madya sendiri. Selanjutnya adalah proses. Proses Kota Madya Södertälje termasuk SLA, ITIL dan informasi ekonomi, dan manajemen portofolio. Penggunaan SLA dalam organisasi sangat umum dan itu untuk dilindungi mereka menerima layanan berkualitas rendah. Selanjutnya, Kota Madya Södertälje menggunakan SLA dalam proses pengadaan mereka, yang seperti semua kota di Swedia dikendalikan oleh LOU. Tidak banyak yang dapat dilakukan pemerintah kota tentang LOU karena hukum mengontrol dan mengatur kontrak. Proses negosiasi harus dilakukan kembali saat ada kontrak berakhir, yang tidak memungkinkan kota untuk melanjutkan dan mengundurkan diri kontrak baru dengan yang sama penyedia jasa. Selanjutnya adalah mekanisme relasional. Penanganan mekanisme relasional yang ada di Kota Madya Södertälje kurang baik. Dan ini penting untuk tata kelola TI, karena Kota Madya mengalihkan layanan TI-nya bagus. Hubungan sangat penting
Sedebel et al. Berpendapat bahwa ketika TI di outsourcingkan, TI tata kelola harus mengakomodasi hubungan formal dan informal antara organisasi outsourcing dan penyedia layanan. Tugas yang sering kali abaikan ini menunjukkan bahwa Sordetalje harus meningkatkan mekanisme relasional untuk memiliki TI yang efektif pemerintahannya. Selanjutnya adalah kesimpulan evaluasi. Bowen et al. Telah mengemukakan bahwa perumusan dan komunikasi TI, strategi, dan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan struktur dan proses ITG. Melalui memiliki komunikasi yang lebih jelas tentang strategi dan kebijakan TI. Ini dapat membantu Sordetalje meningkatkan struktur dan proses ITG mereka. Sordetalje harus memiliki kepala TI yang merupakan bagian penerapan TI Direktorat Kota untuk pengambilan keputusan IT, didukung oleh organisasi TI dan praktek ITG, seperti kebutuhan struktur dan proses untuk ditingkatkan, terutama mekanisme rasional yang lemah dan esensial bagi TI, tata kelola. Semua ini adalah bukti bahwa tata kelola TI di Sordetalje tidak efektif dan itu menerapkan praktek ITG yang tersisa harus meningkatkan efektivitasnya. Adalah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola TI diterapkan di Swedia Kota dan mengedepankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik, khususnya Kota Swedia. Menurut Campbell et al., organisasi publik menghadapi berbagai batasan berdasarkan prioritas pemerintah oleh kebijakan, pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh kemungkinan ekonomi. Selanjutnya, Kota Madya tidak seperti organisasi swasta memiliki beragam operasi yang besar yang membuatnya lebih menarik. Sebuah tinjauan literatur dilakukan dan tata kelola TI kerangka Van Grimbergen dan De Haes telah dimanfaatkan dan juga tata kelola Arguments, Metric of Wells, dan Ross menunjukkan siapa yang memiliki otoritas keputusan TI di organisasi juga telah digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kedua IT tersebut ke rangka kerja tata kelola di Kota Madya, Swedia, Sordetalje, dan lihat apa praktik ITG yang mereka gunakan, siapa yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan seberapa efektif implementasi ITG. Dan yang terakhir adalah orisinilitas, signifikansi, kualitas penelitian, keterbatasan, dan penelitian masa depan. Tesis memperluas penelitian yang ada pada subjek tata kelola TI dengan mempelajari TI implementasi pemerintah di Kota Swedia. Kontribusi dari penelitian ini adalah unik, karena tidak ada studi penelitian akademis lain yang dilakukan tentang tata kelola TI implementasi di Kota Madya, Swedia. Studi ini berfokus pada satu hal, studi kasus dan menganalisis secara mendalam hasil-hasil implementasi IT governance di Kota Swedia dan seberapa efektif dalam kaitannya dengan literatur yang ditinjau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.